Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'dah, usikum, sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita taati para habaib, para alim ulama, para kiai, para sepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat, para asatid, seluruh muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus akhussu bidzikri beliau Sayyidul Walid Al-Habib Mustafa bin Muhammad bin Tahir Ba'abud, Yai Aziz, seluruh kiai yang hadir, juga kepada sahibul bait, sahibul hajat, Bapak Sugeng, sekeluarga, seluruh panitia penyelenggara, seluruh jamaah muslimin muslimat umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan, perkumpulan kita setiap malam dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan membawa dampak positif pada diri kita, pada diri keluarga kita, pada masyarakat kita, dan umumnya kepada seluruh umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berbesar niat, meskipun hanya skala kecil, skala kabupaten misalkan, tapi kita niatkan kemanfaatannya sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dengan kita memperbesar niat dan memperbanyak niat tersebut, Allah Subhanahu wa taala juga mengagungkan anugerahnya kepada kita semuanya dan umumnya kepada seluruh umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi jalan hidayah bagi seluruh alam. Amin ya rabbal alamin. Dan itu adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang berkaitan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi istimewa pula. Bahkan untuk menunjukkan kemuliaan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan hal-hal yang aslinya bukan mulia menjadi mulia. Seperti sama kita tahu bahwasanya beliau dilahirkan di hari Senin, bukan hari yang mulia dulunya. Karena orang muslim, umat muslim, kita punya hari yang mulia hari Jumat. Orang Yahudi punya hari mulia hari Sabtu. Kemudian orang Nasrani punya hari mulia hari Ahad. Tapi Nabi Muhammad SAW dilahirkan di hari Senin karena untuk menunjukkan bahwasanya beliau mulia bukan karena sebab hari, tapi hari mulia sebab baginda Nabi besar Muhammad SAW. Berikutnya bulan. Kita tahu bahwasanya mulai sejak dahulu kala sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, para manusia sudah memuliakan 4 bulan,
yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Datang syariat Islam ditambah bulan mulia satu lagi, yaitu bulan tidak Rabiul Awal. Begitu beliau dilahirkan di bulan tersebut, maka luar biasa bulan tersebut menjadi istimewa. Setiap hari ada acara, bahkan sampai obses hari, tapi 40 hari. Nah, luar biasa ya, luar biasa. Kemuliaan bulan tersebut didapatkan karena baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bukan beliau mulia sebab bulannya, tapi bulan tersebut mulia sebab baginda Nabi besar Muhammad SAW. Begitu juga dengan tempat. Kita tahu bahwasanya ada tempat yang mulia, yaitu Makkah dengan Ka'bah Musyarrafah di dalamnya. Dan kita juga tahu ada tempat yang dimuliakan, yaitu Baitul Maqdis. Tapi ternyata Rasulullah SAW akhirnya dikeluarkan dari kota Makkah oleh umat-umatnya, dipaksa untuk berhijrah. Akhirnya beliau berhijrah ke Madinah dan beliau sampai meninggal dunia di sana. Ternyata Madinah waktu itu bukanlah kota yang terkenal, bukanlah pusat peradaban. Yang menjadi rujukan, bahasa Jawanya jadi jujukan, adalah kota Mekah. Ternyata setelah Rasulullah SAW berpindah ke kota Madinah, sekarang setiap hari beratus-ratus ribu manusia berjubel di sana. Menjadi mulia sebab baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita tahu juga bahwasanya ada kelompok umat yang menjadi mulia sebab Nabi Muhammad SAW, yaitu para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Sebab mereka melihat baginda Nabi besar Muhammad SAW, begitu melihat kepada beliau dan kemudian beriman kepada beliau, maka tidak ada satupun umat setelah umat ini, setelah sahabat, walaupun sealim apapun, walaupun sebanyak apapun ibadahnya, walaupun sesoleh apapun dan seterusnya, dengan segala keistimewaannya, tidak mungkin akan bisa mencapai derajat sahabat. Kenapa? Sebab melihat baginda Nabi besar Muhammad SAW, beriman kepada beliau Rasulullah SAW, menjadi mulia sebab baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita tahu juga bahwasanya kita ini alhamdulillah ternyata dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat beliau, menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bukan karena kelebihan kita, bukan karena keistimewaan dari kita, bukan karena besarnya fisik kita dibanding dengan umat-umat terdahulu jauh. Kaum Ad misalnya, itu disebutkan sampai 30 hasta, berarti sekitar 30 meter. Nah, kalau umat kita kan 1,5 meter, lebih sedikit. Jauh, kira-kira kalau tinju gitu nggak mungkin bisa menang. 15 meter lawan 1,5 meter. Bukan karena fisik, bukan karena kekuatan, bukan karena panjangnya umur. Umur mereka panjang luar biasa. Kita cuman baina sittin wa sab'in, 60-70 tahun. Lebih dari itu sudah bonus disebutkan. Kalau mereka panjang sekali, seperti kaum Tsamud, mereka sampai bikin rumah dari gunung. Karena apa? Bikin rumah biasa, rumahnya sudah roboh, orangnya belum meninggal. Bikin rumah lagi, belum meninggal juga. Daripada susah-susah, repot-repot bikin rumah terus, lebih baik bikin rumah yang kuat, nanti nggak bikin-bikin lagi. Panjang umurnya. Kalau kita kan enggak. Kayak rumah di Pelem ini sudah 3 generasi ini. Rumahnya masih kokoh. Orangnya sudah silih berganti. Subhanallah.
bukan karena panjangnya umur, bukan karena kekuatan, dan juga bukan karena kepintaran. Bukan. Kita ini mayoritas yang kita kerjakan adalah kita cuma niru, ya enggak? Kita tahu bahwasanya lombok sama bawang sama brambang campur nanti jadi enak. Itu kita niru-niru, ya enggak? Nanti ada serai, ada ini dan ada itu dicampur, padahal satu-satu rasanya itu enggak karu-karuan. Tapi ternyata ketika dicampur menjadi nikmat. Kita tahu hal tersebut, kita niru dari orang-orang dulu. Seperti mereka umat-umat terdahulu yang menciptakan, yang punya gagasan mengenai irigasi. Seperti kaum Madian, mereka akhirnya menciptakan supaya tanah ini terus produktif, supaya subur. Akhirnya sungai ini dibikin irigasi sampai nyalur ke persawahan-persawahan mereka, akhirnya subur. Dan itu adalah gagasan dan kecerdasan mereka. Kita niru saja, kita cuma meneruskan saja, modifikasi saja. Maka bukan karena kepintaran dan kecerdasan yang kita miliki kita menjadi mulia. Kita menjadi mulia sebab siapa? Sebab baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu semuanya bahwasanya semua perlakuan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan yang lainnya. Kita tahu bahwasanya kita sholawat, berdoa, mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersolawat, maka 1 kali sholawat Allah membalas dengan 10 kali sholawat. Beda dengan kita bersolawat atau berdoa kepada orang lain, tidak sama. Kita bersolawat kepada Nabi 1 kali, Allah bersolawat kepada kita 10 kali. Bagaimana kalau 10 kali? Ya berarti 10 kali 10. Bagaimana kalau misalkan 100 kali? Disebutkan di dalam hadis, siapa orang setiap hari bersolawat sebanyak 100 kali, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW setiap hari 100 kali, maka Allah akan mengkabulkan hajatnya 100 hajat, yang 70 untuk hajat akhirat, yang 30 untuk hajat dunia. Karena memang di dunia kita cuman sebentar saja, cuman lewat saja. Maka yang lebih kita butuhkan adalah hajat akhirat. 70 hajat akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melanggengkan istiqomah setiap hari bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW 100 kali. Berikutnya, siapa orang bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW setiap hari 1000 kali, maka dia tidak akan meninggal dunia sebelum melihat tempatnya di surga. Sallallahu Nabi Muhammad. Oleh karenanya, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah, saya melihat berapa wajah meninggal dunia dalam keadaan tersenyum, betul-betul tersenyum. Bahkan ada di antara beliau-beliau yang meninggal dunia dalam keadaan tersenyum, senyumnya itu seperti orang pura-pura tidur misalkan, kemudian digoda sama temannya, kamu tuh pura-pura tidur ya. Nah, nanti dia akan ketawa, senyum sampai pipinya itu sedikit melembung gitu, nahan ketawa gitu. Seperti itu kelihatan. Padahal ketika mau dicabut nyawa itu sakitnya luar biasa, seperti kambing dikuliti hidup-hidup, atau seperti kemasukan syaukah, yaitu buah yang ada duri-durinya, kemasukan duren misalkan seperti itu, kemudian ditarik sampai isi di dalamnya itu ikut keluar. Sakit luar biasa ketika sakaratul maut. Tapi datang baginda Nabi besar sallallahu alaihi wasallam menghibur orang yang bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari 1000 kali. Keistimewaan beda dengan orang-orang yang lain.
memang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan semua perlakuan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berbeda dengan orang-orang yang lain. Anggapan orang nanti Nabi Muhammad begini dan begitu karena peran seseorang, maka ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dengan bahasa yang sangat tingginya mengkabarkan kabar-kabar yang luar biasa, bahkan orang-orang yang ahli sastra tidak bisa untuk bikin satu ayat pun dari Al-Qur'an. Maka seandainya Nabi Muhammad SAW bisa baca dan bisa tulis, mereka akan mengatakan ini bikinan Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya Rasulullah menjadi Nabiul Ummi, Nabi yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi ternyata bisa mendapatkan mukjizat Al-Quran yang begitu indahnya. Begitu indahnya ini orang-orang Arab, mereka ini orang masa itu adalah masa tinggi-tingginya sastra. Begitu mendapatkan kata-kata, kalimat yang indah, tidak menunggu waktu yang lama akan tersebar ke seluruh Arab waktu itu. Yang penting indah, apakah syair ataukah kata-kata apa, begitu indah langsung menyebar kemana-mana. Mendengarkan Al-Quran, mereka mengakui bahwasanya itu indah dan ini bukan syair, dan ini juga bukan, bingung mereka ini mensifatkan, sampai orang-orang ini tapi sudah hatinya tertutup. Begitu kepingin mendengarkan Al-Quran, mereka itu kalau ada orang yang baca Al-Quran sembunyi-sembunyi di rumah malam-malam, mengintai kata manusia. Di situ juga ada yang mendengarkan, nikmat. Begitu, enggak ngapa-ngapain. Kamu dengarkan Al-Qurannya? Enggak, sama-sama enggak ngaku. Padahal mereka sengaja ke situ untuk mendengarkan dan menikmati bacaan Al-Quran. Mereka mengakui ini bukan kata-kata manusia dan mereka menikmati hal tersebut. Tapi hati sudah tertutup, maka mereka ada gengsi, tidak mengakui hal tersebut. Rasulullah mendapatkan mukjizat yang luar biasa, bahwasanya ini adalah dari Rasulullah SAW. Beliau ketika masih berada di dalam kandungan, bapaknya meninggal dunia. Ketika masih kecil, ibunya pun meninggal dunia. Ketika umur 6 tahun, kakeknya pun meninggal dunia. Akhirnya diperhatikan oleh pamannya, supaya tidak ada kesan bahwasanya oh ini menjadi istimewa, menjadi pintar, menjadi punya kelebihan karena bapaknya, karena ibunya, karena kakeknya. Dihilangkan itu semuanya supaya tahu ini semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya banyak sekali kejadian-kejadian yang kita tahu bahwasanya ini adalah perlakuan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mendidik aku, yang mendidik aku itu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku mendapatkan pendidikan yang terbaik karena dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau melakukan sesuatu yang zahirnya itu adalah salah, maka ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Rasulullah adalah maksum. Kita hati-hati, Rasulullah punya perlakuan khusus. Jangan Anda mengatakan yang tidak layak kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semua perlakuan kepada beliau dari Allah khusus, beda dengan yang lain. Seperti di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi wala tajhar qauli kajahri ba'dukum ba'd antah bata amalukum wa antum la tash'urun.
La ta'lamun tasyurun. Lah. Wahai orang yang beriman, jangan engkau angkat suaramu dan jangan kau panggil Rasulullah seperti kamu panggil sebagian dari teman-teman kamu. Jangan kamu angkat suara kamu. Jangan-jangan nanti amal kamu itu hancur lebur, kalian tidak ngerasa. Beda apa sama ini? Ngangkat suara sedih hadapan Rasulullah SAW, nanti tahu takutnya amal kamu itu hancur, sirna, tanpa sisa, nggak kerasa kita. Nggak boleh disebutkan di dalam Al-Quran. Subhanallah. Seperti juga ada seseorang yang ditegur oleh Rasulullah SAW, kul biyaminika, makan kamu pakai tangan kanan kamu, jangan pakai tangan kiri. Dia makan pakai tangan kiri, dibilang pakai tangan kanan kalau makan. Lah saya tidak bisa. Ini lek basa Jawa ini ngentai nggih. Lek basa Ponorogo ini apa? Sami mawon. Nggih, ngentai. Pakai tangan kanan, tidak bisa saya. Maka dia tidak bisa mengangkat tangan kanannya betulan. Kualat lek basane. Keranten apa? Dia tidak mau ngangkat, tidak mau makan pakai tangan kanan karena takabur, sombong dia, gengsi. Rasulullah pernah juga bersabda, kamu kalau bangun tidur jangan langsung celupkan tangan kamu ke wadah, basuh dulu 3 kali, bersihkan dulu. Kenapa? Karena fa innaka la tadri aina batat yadah, fa innahu la yadri aina batat yadah. Karena dia nggak tahu tangannya itu nginepnya di mana. Jangan-jangan kemana-mana, kena najis nanti. Nanti kalau kamu masuk wadahnya itu jadi najis. Satu orang mengatakan, oh saya tahu tangan saya itu nginep di mana, tahu, disiplin tangan saya ini. Kalau tidur sudah begini terus, tak pernah kemana-mana. Maka ternyata, tahukah anda saudara, orang ini bangun tidur tangannya masuk ke dubur. Kualat. Semua perlakuan kepada Nabi besar Muhammad SAW ternyata beda. Dididik langsung, diperhatikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk beliau Rasulullah SAW pernah ditawari, apakah mau jadi nabi dan raja ataukah menjadi nabi tapi hamba. Maka ternyata malaikat Jibril memberikan isyarah untuk tawadhu, yang tawadhu. Maka beliau memilih menjadi nabi dan menjadi hamba. Kadang-kadang lapar, kadang-kadang kenyang. Ketika lapar sabar dan juga tahu kenikmatan ketika kenyang. Beliau pilih itu dengan kehendaknya, memilih. Maka beliau karena ketawaduan disebutkan sayyidul mutawaddiin. Beliau juga Rasulullah SAW pernah ditawari gunung itu untuk menjadi emas. Kalian bayangkan itu berapa kilo ya? Berapa ton itu? Gunung menjadi emas. Kalau misalkan sampean ditawari, ini gunung jadi emas, mau dijual. Oh, untuk maulidan sudah berapa on itu? Mau bangun masjid ambil batu, jual. Mau bikin pesantren ambil lagi. Gampang, dakwah pakai seperti itu gampang ya. Musuh rewel-rewel sudah kasih ini ya, masuk Islam ya, kurang kasih lagi batu. Wah gampang. Pikiran kita kan seperti itu. Rasulullah SAW tidak mau dikasih gunung jadi emas, beliau tidak mau. Dididik langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai ternyata hadirin wal hadirat rahimakumullah, begitu keadaannya kadang-kadang sampai sahabat itu kelaparan, sampai begitu laparnya ada batu ditali di perut, tidak kuat sudah. Kadang-kadang sampai sahabat itu datang kepada Nabi Muhammad SAW mengatakan, Nabi tidak kuat, lapar sekali. Begitu laparnya sudah saya kasih batu di perut saya ini. Oh saya sama juga.
ada batunya. Ternyata batu yang ada di perut Rasulullah SAW lebih banyak, lebih lapar beliau. Subhanallah. Padahal ditawarkan gunung untuk menjadi emas. Begitupun ternyata ketika kaum muslimin dalam keadaan yang sulit, Rasulullah SAW masih mengumumkan, ayo kaum muslimin sekarang membutuhkan uluran kepedulian, harus peduli, keluarkan yang punya kelebihan rezeki. Maka orang-orang yang kaya Sayyidina Utsman bin Affan mengeluarkan ratusan ribu dinar uang emas. Ada juga yang mengeluarkan 1 karung kurma. Ada yang tidak punya apa-apa, mengeluarkan cuma segenggam kurma. Ada yang segenggam kurma pun tidak punya. Akhirnya pergi ke pasar untuk jadi kuli panggul. Datang ke pasar, kuli panggul, kemudian separuh untuk makan dia dan untuk keluarganya. Untuk makan, bukan untuk disimpan. Untuk makan dia dan keluarganya, separuh lagi diberikan untuk perjuangan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ada juga yang kerja pun tidak bisa, akhirnya mengeluarkan tenaganya untuk diinfakkan dalam perjuangan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pertanyaannya, kenapa sih kok sampai seperti itu? Kan Rasulullah kan punya doa, kenapa tidak doa, ya Allah kasihan ini orang kelaparan, kasih rezeki. Kira-kira diijabah enggak? Diijabah. Apa? Ini kalau Rasulullah punya doa, tidak mau doa kepada kita, berarti nggak perhatian. Bukan, hadirin, dalam Al-Quran sudah dinas anfusikum, datang betul-betul Rasul dari diri kalian, dari jenis kalian. Sifatnya bagaimana? Azizun alaihi ma anittum, apa yang membuat kalian berat sekali kepada Rasulullah SAW. Kalian sedih, kalian tersakiti, terdolimi, kelaparan dan lain sebagainya, sedih luar biasa Rasulullah SAW. Harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan bagi kalian. Sifatnya Rasulullah bil mu'minina raufur rahim, kepada orang-orang mukmin sangat belas kasihan. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabatnya untuk mengeluarkan. Ini ada menentukan mau tidak peduli dengan perjuangan baginda, mau tidak ambil sikap, peduli tidak, apa acuh tak acuh, apa cuek-cuek saja. Tapi saya butuh, keluarkan. Menu Anda ini berada di pihaknya beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi ditarik gunung jadi emas sampai banyak yang ikut kepada beliau, pasti orang-orang sekarang ini mengatakan, iya Rasulullah kaya, tinggal ngambil gunung emas selesai, punya apa-apa, saya masih butuh, belum tercukupi saya ini, maka tidak perlu saya berjuang. Kalau ternyata para sahabat yang kelaparan saja ternyata tetap yang kelebihan harta disuruh mengeluarkan, kita berarti keluarkan juga. Pelajaran yang besar, hikmah yang besar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kadang-kadang nilainya tidak besar, walaupun kadang-kadang pengaruhnya tidak besar, nggak ngefek apa-apa. Contoh, kita tahu bahwasanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Namrud dengan kayu bakar yang luar biasa, dikumpulkan selama 1 bulan. Siapa yang mengumpulkan? Semua penduduk negeri. Bahkan sampai yang sakit pun nadar, kalau saya sembuh nanti saya akan infakkan kayu bakar untuk Tuhan saya. Yang tidak punya kerja, betapa banyaknya itu kayu bakar terkumpul, menggunung itu kayu bakar. Ketika dibakar lebih daripada kebakaran hutan. Kebakaran hutan, kayu satu dengan kayu yang lainnya itu ada jarak, dan kayunya kayu basah.
Ini kayu bakar, tidak ada jarak, tumpuk besarnya begitu, kering lagi. Api yang begitu besarnya sampai akhirnya semua yang lewat di atasnya langsung binasa. Mboten mateng malih, gosong nih. Burung-burung yang lewat di atasnya sampai mendekat pun tidak kuat. Sampai Nabi Ibrahim mau dilemparkan ke situ, kebingungan caranya bagaimana. Iblis ngasih, ternyata ada beberapa hewan seperti auzak, wazak, cicak. Cicak itu begitu api yang berkobar-kobar, dia datang, ditiup-tiup itu api. Supaya apa? Supaya tambah besar. Kira-kira tiupannya cicak ini ngefek apa enggak ini? Ngefek apa betul? Sama sekali tidak ada pengaruhnya. Tapi dia telah menentukan pilihan. Dia berada di pihaknya Namrud, bukan di pihaknya Nabiullah Ibrahim. Walaupun sama sekali tidak ada pengaruhnya, tapi dia telah menentukan pilihan. Sampai ini disebutkan dalam hadis Bukhari, hadis Muslim dan lain sebagainya, bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh wazak ini, auzak ini, cicak ini, disuruh untuk membunuh. Sebutkan siapa yang bisa membunuh satu kali langsung mati mendapatkan sekian kebaikan. Kalau 2 kali baru mati, di bawahnya. 3 kali baru mati, di bawahnya lagi kebaikannya. Bukan terus sampean dendam. Ini dulu ngarahin Nabi Ibrahim, guys, tak siksa ya, mutilasi. Nggak boleh. Ini disilet-silet dulu, kasih garam supaya tambah sakit, kapok. Bukan seperti itu. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu mau bunuh dengan cara yang terbaik. Ini cicak diperintahkan untuk dibunuh. Tapi sekali mati pahalanya lebih banyak. Kenapa? Telah menentukan pilihan dia, bukan berada di barisan dan pembela Nabi Ibrahim, tapi berada di barisannya musuh. Naudzubillah. Walaupun nggak ngefek apa-apa. Sama juga dengan Dibda, Bapak ini. Ini kata ini juga ternyata datang ngambil air disemburkan ke api. Kata sekecil itu ngambil air, apinya disembur pakai air. Tujuannya apa? Supaya mati apinya. Ngefek nama mboten? Ada pengaruhnya? Sama sekali tidak ada pengaruhnya. Tapi dia telah menentukan pilihan, dia telah berjuang. Apa yang dia mampu dia kerahkan, walaupun tidak ada sama sekali manfaatnya secara zahir. Tapi ternyata dalam hadis disebutkan, jangan kamu bunuh kata itu. Maka kita kalau di jalan ada kata, ada kodok, maka kalau memang bisa untuk kita hindari, jangan dilindes. Jangan kita lindes. Kalau memang bahaya ya akhafu dzararain ya, bahaya yang lebih ringan. Tapi diperintahkan untuk jangan dibunuh karena dulu telah menentukan pilihan. Anda semampu Anda keluarkan untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW, mengatakan saya umat Rasulullah harus disafaati. Nanti kalau takutnya ditanyai, harus kamu dulu pernah berperan apa? Pernah menentukan apa? Pernah berjuang apa kamu? Takutnya naudzubillah min dalik. Berjuang dengan apapun yang kita miliki, yang punya pikiran kita kerahkan. Kita berada di pihaknya Rasulullah SAW. Yang punya tenaga, yang punya harta, yang punya kekuasaan dengan tanda tangannya, dan lain sebagainya. Yang penting kita bisa diketahui kita ini memperjuangkan misi Rasulullah SAW. Kita berada di pihak beliau Rasulullah SAW. Saya akan tutup dengan Al-Quran. Ayat ini pernah dibawakan oleh Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim al-Hafid. Habib Umar bin Muhammad bin Salim al-Hafid, beliau membawa
ayat-ayat ini untuk ngasih tahu bahwasanya kalian ini berjuanglah mumpung masih ada kesempatan. Dengan apa? Terserah yang Anda bisa persembahkan apa, tapi perjuangkan ayat ini. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janji Allah Subhanahu wa taala pasti akan dipenuhi. Janjinya apa? Nanti suatu waktu kalau sudah sampangan cahaya daripada agama Islam. Pertanyaannya, ketika hal tersebut terjadi, apa peran Anda di situ? Takutnya kita tidak mempunyai peran apa-apa. Maka beliau Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim al-Hafid membacakan ayat ini. Saya bacakan, saya terjemahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Malakum idza qila lakum firu fi sabilillahi taqaltum ilal ard. Kenapa kalian ini? Kalau diucapkan kepada kalian, ayo bergerak, jalan untuk berjuang di jalan Allah, tapi kalian merasa berat, bahkan dilesep teng bumi, sembunyi di bumi, tengkurap, sembunyi kamu. Ayo berjuang, malah merasa berat kemudian sembunyi. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah? Apakah kamu kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Lebih mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat, lebih mengistimewakan kehidupan dunia daripada akhirat. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah kenikmatan kehidupan dunia kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat kecuali cuma sedikit sekali, tidak ada bandingannya. Illa tanfiru, kalau kamu tidak mau bergerak, kalau kamu tidak mau berjuang, yu'adzibkum adzaban alimah, takutnya Allah akan ngasih kalian hukuman dengan hukuman yang pedih. Tidak mau bergerak, takutnya dikasih hukuman yang pedih. Wa yastabdil qauman ghairakum, dan Allah akan mengganti dengan kaum yang lain. Kalian berjuang atau enggak berjuang, tetap jalan ini agama Islam, diganti dengan orang-orang yang lain, tapi kita akhirnya tidak dapat peran apa-apa. Wala tadurruhu syai'a, dan kalian tidak akan pernah bisa membahayakannya sama sekali, karena Allah akan ngutus orang-orang yang lain, mengganti orang yang lain. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa atas sesuatu. Illa tansuruhu faqad nasahullah, kalau kamu semuanya tidak mau nulungi Nabi Muhammad, maka Allah sudah nulungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditulungi, kamu mau tulung atau enggak nulungi, Allah sudah kasih pertolongan. Dikasih contoh, id akhrajahul ladina kafaru thaniyatnaini idh huma fil ghari id yaqulu sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Sebagaimana ketika orang-orang yang kafir mengeluarkan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah berdua, cuman berdua, beliau dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau berdua berada di dalam gua. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada temannya, yaitu sahabat Abu Bakar Siddiq, mengatakan fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lan tarauha, maka Allah bisa dilihat oleh mata. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla, dan dijadikan kalimat orang yang kafir itu terhinakan, menjadi bawah. Wa kalimatullahi hiyal ulya, dan kalimatnya Allah menjadi yang tinggi, yang kelihatan, yang menang. Wallahu azizun hakim, Allah adalah maha mulia, maha bijaksana. Infiru khifafan wa thiqalan, maka jalanlah kamu, berjuanglah kamu, kerahkan apa yang kamu punya,
baik itu ringan ataupun berat, dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sulit. Berjuang kamu, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah. Berjuanglah kalian dengan harta kalian, dengan jiwa raga kalian di jalan Allah. Dzalika khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan itu adalah lebih baik bagi kalian kalau memang kalian itu tahu. Saged dipahami ya tengah Al-Qur'an ini. Ini pernah dibacakan oleh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid mengenai pentingnya kita untuk berjuang, tapi dalam keadaan sulit. Pokoknya jenengan menentukan pilihan di barisan siapa. Apa yang bisa saya lakukan? Monggo. Apakah dengan mulut? Apakah dengan tangan? Apakah cuma sekedar dengan langkah Anda hadiri majelis-majelis seperti ini? Paling minimal itu. Apakah dengan harta ataukah seterusnya? Tapi kita tentukan langkah kita. Kita tunjukkan bahwasanya kita membela dan mementingkan program daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW, misi daripada Rasulullah SAW. Insya Allah segera dipahami ya. Bukan dalam rangka lain boten jenengan tulungi kanjeng Nabi berarti mungkin bakal tidak akan berhasil dan seterusnya. Sampun dipun tulungi kata Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jenengan tulungi boten ngefek. Tapi takutnya ketika misi ini berhasil dan tampak faedahnya, manfaatnya, kita ketinggalan, diganti oleh orang-orang yang lain. Naudzubillahi min dzalik. Kesempatan ini sebentar waktu kita ini cuman 60-70 tahun, itu pun kalau masih beruntung, kadang-kadang masih muda sudah diambil, sudah dipetik, sudah meninggal dunia. Naudzubillahi min dzalik. Maka kita mudah-mudahan betul-betul bisa berada di barisan Rasulullah SAW, hanya tapi juga beliau bisa bangga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua hajat cita-cita kita semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan bahkan lebih dari apa yang kita cita-citakan. Dan mudah-mudahan balak-balak, musibah-musibah yang sulit-sulit dari kita semuanya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemudahan, dengan keindahan, dengan rahmat-rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan mudah-mudahan anak-anak kita, putri-putri kita, putra-putra kita menjadi salihin salihat, menjadi penyejuk hati bagi kita, menjadi orang yang bisa dibanggakan dan bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi masyarakatnya, bagi umat Nabi Muhammad SAW, dan membanggakan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan semuanya setelah umur panjang dalam keadaan sehat walafiat diberikan taat-taat dari umur yang kita punya dan jauh dari maksiat. Mudah-mudahan nanti ditutup dengan keadaan husnul khatimah. Semuanya ditutup dengan keadaan husnul khatimah. Semua ditutup dengan husnul khatimah fi khairin wal afiyah. Mudah-mudahan ditutup umur kita dalam keadaan yang terbaik. Kita dipertemukan dengan makhluk yang paling baik bagi Nabi Muhammad SAW, dikumpulkan dengan orang-orang yang baik, kita berada di tempat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.